Kita pantas bangga karena negara kita Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang kaya akan keragaman suku, budaya, dan agamanya. Indonesia tercatat memiliki kurang lebih 1.340 suku, 6 agama resmi, dan ratusan kepercayaan. Nah, mengapa Indonesia sangat beragam? Ini karena Indonesia memiliki kurang lebih 17.000 pulau yang dipisahkan oleh lautan. Karena terpisah-pisah, budaya dan suku tersebut sulit untuk menyebar dan tercampur. Akibatnya, suku dan budaya yang unik berkembang di daerah dan pulaunya masing-masing. Karena ada banyak sekali pulau di Indonesia, maka ada banyak sekali juga suku dan budaya yang terbentuk. Suku dan budaya yang berkembang di Indonesia juga dipengaruhi oleh budaya asing yang dibawa oleh para penjajah serta para pedagang yang berasal dari Arab, Cina, India, Gujarat, dan lain-lain. Selain para pedagang dan para penjajah tadi memengaruhi budaya, mereka juga menyebarkan agamanya masing-masing di Indonesia, yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, dan lain-lain. Kira-kira dari ribuan suku dan belasan ribu pulau, kira-kira apa saja contoh keberagaman suku dan budaya yang ada di Indonesia? Nah, selanjutnya kita akan membahas apa saja keberagaman suku dan budaya di Indonesia. Mulai dari yang pertama rumah adat, yang kedua makanan tradisional, yang ketiga tarian, yang keempat alat musik, yang kelima pakaian adat, dan masih banyak lagi yang akan kita bahas. Keragaman yang pertama yaitu rumah adat. Yang pertama, rumah adat dari Sulawesi Selatan yaitu Tongkonan, dan yang kedua, rumah adat dari Sumatera Barat yaitu Rumah Gadang. Kedua rumah adat ini biasanya melekat dengan nilai-nilai leluhur. Selanjutnya, pakaian tradisional. Yang pertama dari Kalimantan yaitu King Bibinge, yang kedua dari Papua yaitu baju kurung. Pakaian tradisional biasanya digunakan pada saat acara tradisi, upacara adat, dan pernikahan. Selanjutnya, makanan khas atau makanan tradisional. Yang pertama dari Sulawesi Selatan yaitu Coto Makassar, dan yang kedua dari Yogyakarta yaitu gudeg. Setiap makanan tradisional mengandung sejarah, nilai-nilai budaya, dan filosofi hidup yang dianut masyarakatnya. Selanjutnya, alat musik tradisional. Yang pertama dari Bali yaitu gamelan, dan yang kedua dari Sulawesi Utara yaitu kolintang. Alat musik tradisional biasa digunakan dalam upacara adat dan ritual keagamaan, serta hiburan dan pertunjukan seni. Dan yang terakhir yaitu tari-tarian. Yang pertama dari Aceh yaitu tari Saman, yang kedua dari Jawa Barat tari Jaipong. Tarian tradisional biasa digunakan dalam upacara adat dan ritual keagamaan serta untuk pertunjukan seni. Kebanggaan terhadap keragaman suku, budaya, dan keragaman agama ini sebaiknya disikapi dengan cara apa ya? Salah satu caranya adalah dengan menerapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kira-kira apa ya makna dari semboyan ini? Bila diterjemahkan, Bhinneka Tunggal Ika yang berarti Bhinneka berarti beraneka ragam, tunggal artinya satu, dan ika itu, sehingga secara harfiah Bhinneka Tunggal Ika berarti beraneka ragam itu satu, atau dengan kata lain berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Semangat negara kesatuan untuk menyatukan wilayah Nusantara sebenarnya sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit, yaitu sejak Mahapati Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa. Lalu, dari mana muncul semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Setelah kita mengetahui apa itu semboyan Bhinneka Tunggal Ika, sekarang kita akan membahas kapan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini muncul. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini muncul jauh sebelum Indonesia merdeka, yaitu sekitar abad ke-14. Nah, kutipan Bhinneka Tunggal Ika ini terdapat dalam Kakawin Sutasoma karya Mpu Tantular. Saat Indonesia memperjuangkan kemerdekaan, dalam sidang BPUP
KI yang pertama, Muhammad Yamin mengajukan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dijadikan sebagai semboyan negara, dan pada tahun 1951 usulan Muhammad Yamin tersebut diterima dan diresmikan menjadi semboyan negara kita. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika juga dimasukkan dalam lambang negara, yaitu Garuda Pancasila yang dirancang oleh Sultan Hamid II yang berasal dari Pontianak. Tulisan Bhinneka Tunggal Ika atau semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dicengkram oleh burung Garuda memiliki arti kukunya persatuan dan kesatuan. Adapun arti lambang negara atau burung Garuda Pancasila melambangkan kekuatan dan warna emasnya melambangkan kemuliaan. Kemudian yang kedua, perisai di tengah melambangkan pertahanan bangsa Indonesia. Selanjutnya, slogan Bhinneka Tunggal Ika menjadi kekuatan bangsa Indonesia yang mempunyai keanekaragaman suku, budaya, agama, dan sebagainya. Dengan sayapnya yang mengembang, hal ini menyiratkan bahwa Garuda siap menjunjung tinggi nama baik bangsa dan negara Indonesia. Selanjutnya adalah jumlah bulu yang ada pada badan burung. Berikut penjelasannya. 17 helai bulu sayap kanan dan kiri melambangkan tanggal kemerdekaan, yang 45 helai bulu leher melambangkan tahun kemerdekaan Indonesia yaitu 1945, 19 helai bulu pangkal ekor melambangkan tahun kemerdekaan Indonesia yaitu 1945, dan 8 helai bulu ekor melambangkan bulan kemerdekaan Indonesia yaitu Agustus sebagai bulan ke-8 dalam 1 tahun kalender Masehi. Angka-angka tersebut menunjukkan tanggal 17 Agustus 1945 yang merupakan tanggal kemerdekaan negara Republik Indonesia.